Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, kali ini kita merayakan kemenangan buat seluruh umat di dunia. Dan semoga maafkan lahir dan batin semua kesalahan, menghapus kesalahan, dan semoga kita semua dibukakan hatinya menjadi lebih bersih, lebih baik lagi ke depannya. Tapi guys, kita terpaksa harus membahas masalah Lebaran. Kali ini kita Lebaran dihadapkan sebuah masalah dan sebuah cobaan yang tidak kita duga. Jadi masalah ini yang membuat kita terpaksa harus memutuskan fisik sementara, yaitu dengan adanya virus corona. Nah, kemarin saya lihat itu sebelum Lebaran itu pemerintah udah berupaya keras untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa bahayanya virus corona, yaitu dengan memutus tali rantai dari virus itu sendiri dengan cara yaitu cuci tangan, pakai masker, dan apalagi cuci tangan, pakai masker, dan satu lagi jaga jarak. Itu yang selalu diinformasikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Dan lebih lagi sekarang dalam posisi PSBB, yaitu secara nggak langsung dengan kata lockdown, yaitu pembatasan wilayah. Pemerintah sudah menjelaskan dan mendetail sampai berbusa, yaitu dengan cara jangan mudik. Tapi banyak masyarakat yang mengabaikan itu, padahal mereka tahu, padahal mereka paham virus itu apa. Virus itu kan enggak kasat mata, secara faktanya enggak kasat mata kalau tidak dilihat di mikroskop. Jadi penyebarannya itu sangat cepat sekali, dan faktanya lagi sangat miris sekali bahwa di Indonesia kita ini virus ini kan menyebar dari seluruh Indonesia, kurang lebih dari 200 negara yang terdampak oleh virus corona itu sendiri, dan termasuk Indonesia sendiri. Dan sebenarnya sudah banyak masyarakat Indonesia yang paham dengan virus, apa itu virus itu, apa yang semua sudah dijelaskan secara detail oleh pemerintah. Tapi banyak orang yang mengabaikan itu semua. Mereka itu benar-benar egois. Kebetulan virus ini kan bersamaan dengan Idul Fitri. Tapi yang harus mengerti itu harus masyarakat sendiri, harus paham, karena ini semuanya penyebaran virus atau pencegahan virus terkendali atau tidak itu semuanya di tangan masyarakat itu sendiri. Ya enggak? Karena pemerintah hanya mengimbau, memberitahu, menginformasikan, ya, supaya kita jangan sampai
terinfeksi oleh virus itu sendiri. Karena dampaknya, efeknya yang udah terinfeksi virus itu sendiri nanti itu risikonya masih tinggi. Gangguan pernapasan itu, jantung atau apa gitu masih tidak normal seperti sedia kala gitu, guys. Jadi masyarakat itu masih mengabaikan dan tidak mempedulikan, benar-benar sangat-sangat egois. Demi Idul Fitri, demi Lebaran, masyarakat mengorbankan semua nyawa yang ada di sekitarnya, ya enggak? Dan kita tahu virus itu kan dari sentuhan-sentuhan itu. Kalau nggak jaga jarak, kita pasti bisa terinfeksi virus itu sendiri. Sangat disayangkan oleh kita ya, bahwa masyarakat mengabaikan itu semua. Kemarin ada kejadian yang bisa membuka mereka, hati mereka, bahwa mereka pada lari ke mall, datang ke mall dengan belanja untuk Lebaran. Mau nggak kemana-mana, kita ini kan dianjurkan untuk tinggal di rumah. Kita ngapain? Belak-belak ke mall. Susah bener dikendalikan itu orang masyarakat itu. Pasar jubel-jubelan, ke mall jubel-jubelan. Padahal di pasar itu udah banyak orang terinfeksi virus corona itu dari banyak jalur, yaitu dengan kerumunan, dengan sentuhan, dengan dari uang itu sendiri. Dan di mall juga itu telah ada kejadian bahwa yang ada salah satu kasir yang meninggal mendadak di situ. Nah, begitulah para pengunjung mall itu berhamburan keluar. Ya harusnya kan nggak perlu harus lihat kejadian itu dulu lah. Harusnya kan gitulah, ya. Masa harus nunggu kejadian dulu baru dia sadar. Lihat dulu dia terinfeksi, dia baru sadar. Itu benar-benar mereka itu tidak menghargai pemerintah itu sendiri dan tidak menghargai gugus depan, menghargai perjuangan para medis ini kan berjuang mati-matian untuk kita, ya kan? Masa kita mengabaikan perjuangan mereka? Mereka mengorbankan keluarganya, mereka mengorbankan jiwa raganya. Mereka mengorbankan semuanya untuk kita supaya kita terhindar dari virus corona itu. Ya, kita ini di negara kita ini udah lebih dari 1.300 orang terpapar virus corona. Ya. 12.000. Kalau 1.300 itu yang meninggal. Tapi masih juga tidak membukakan hati masyarakat untuk menyadari itu. Itu yang sangat disayangkan. Ya enggak? Ya harusnya mereka itu mengertilah. Kan sabar sebentar. Pemerintah berupaya udah disantunin, udah itu untuk mencegah dari kelaparan itu sendiri. Semua keputusan ada di tangan masyarakat itu sendiri. Cepat tidaknya virus corona ini berada di Indonesia itu kan di tangan masyarakat itu sendiri. Dengan pemerintah kan berupaya, berusaha untuk mengendalikan itu virus. Tapi kan yang lebih bisa mengendalikan kan itu masyarakat itu sendiri. Tapi kalau masyarakatnya kayak gitu, mau sampai kapan kita di PSBB, mau sampai kapan kita kena lockdown, ya kan? Kita ini nggak mau loh seperti negara Ekuador yang banyak meninggal di tengah jalan itu nggak terurus, nggak itu sampai nggak tenaga medisnya itu sampai nggak
nggak bisa menanganinya, saking kurang tenaga medis di sana itu. Kita masih bersyukur di Indonesia masih keurus, masih itu. Tapi jangan mengabaikan itu semua lah. Hargai perjuangan para medis, hargai perjuangan pemerintah Indonesia untuk mencegah virus corona itu sendiri. Siapa sih yang mau kena ini semuanya? Nggak ada. Tapi ini sudah berada di negara kita, kita harus menerima, kita harus legowo. Itu loh guys. Jangan sampai kita menambah terus, kita berusaha mengurangi, kita bisa mencontoh oleh itu Kabupaten Tegal tuh. Masyarakatnya nurut, patuh sehingga mereka bisa melewati masa PSBB. Bisa terhindar dari virus corona itu sendiri dengan kesadaran masyarakatnya yang ada di sana. Kita bisa belajar dari sana. Jadi kalau sampai masih kerumunan di jalan, masih kerumunan ke pasar, masih ke mall, sampai kapan kita seperti ini terus? Gitu loh. Ya enggak? Tolong deh bantu pemerintah untuk menghadapi ini semua. Pemerintah melakukan semuanya untuk kita, untuk masyarakat. Ya. Lagi sekarang kita kan pemerintah udah menjelaskan jangan keluar rumah, beribadah di rumah. Ya, sholat Idul Fitri di rumah, semuanya bisa dilakukan. Ya, ada yang nggak usah egois. Ya, kemarin itu ada pemuka agama tuh benar-benar egois mereka ya. Dia itu harusnya dia paham. Ya enggak paham. Mereka nggak mau diatur-atur, mereka nggak mau. Nggak mau kena PSBB, ya gimana dong? Udah tahu virus seperti itu, malah melawan petugas. Yang salah bukan petugasnya, itu pemuka agama itu sendiri lah. Heran saya. Yang harus dilaporkan pemuka agama itu harus ditindak tegas. Perlakuan kayak gitu udah dijelaskan, udah itu kok malah melawan. Ini banyak orang-orang yang egois, nggak mau diatur-atur, nggak mau. Mereka itu heran saya juga, pintar tapi bodoh. Nah itulah yang cocok disematkan pada mereka-mereka yang bandel-bandel itu ya, disematkan itu cocok untuk mereka yang dibilang pintar tapi bodoh. Nah gitu guys, semoga ini jangan sampai itulah, tolonglah ya, bantu pemerintah untuk mengatasi ini semuanya. Ya, kita hanya ditugaskan untuk diam di rumah. Ya, pemerintah lagi bekerja keras, para medis bekerja keras, Bapak polisi, para semuanya bekerja keras untuk kita. Nurut, nggak usah bandel-bandelan, nggak usah egois, nggak usah petentang-petenteng, yang nggak jelas itu. Turutin semua kata pemerintah apa yang dianjurkan. Nggak usah sholat Idul Fitri di lapangan juga nggak masalah. Bisa dilakukan di rumah, ibadah bisa dilakukan di rumah. Semuanya bisa dilakukan di rumah. Nggak ada alasan nggak bisa. Jadi kita semoga cepat selesai masalah inilah. Semoga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan normal lagi. Ya semoga ini jadi pelajaran buat semuanya guys. Udah nggak usah bandel-bandel, ikutinlah aturan pemerintah, ikutin para medis.
hargai perjuangan para medis, hargai semuanya. Jadi kita hanya bertugas, tidak susah-susah, nggak seperti para medis yang harus berkorban jiwa dan raganya untuk melawan virus corona. Kita tidak perlu seperti polisi, tentara gini bekerja keras di luar sana untuk kita. Kita cukup di rumah saja, stay home, supaya kita cepat melewati masalah ini. Ya, kita juga nggak mau kan, siapa yang mau semua ini terjadi. Tapi ini sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Kita janganlah menyalahkan, kita tidak boleh menyalahkan ini semuanya kepada yang salah satu ini virusnya asal dari Cina, kita tidak boleh menyalahkan, karena ini cobaan untuk seluruh dunia, buat semuanya umat di dunia supaya bersatu, melupakan masalahnya, bersatu untuk mempererat persatuan kita di seluruh dunia. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.